Dalam upaya memerangi tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal atau TPPU, TPPT, PPSPM, Financial Action Task Force telah menetapkan FATF Recommendations sebagai standar global yang wajib menjadi rujukan bagi seluruh negara. Tingkat kepatuhan suatu negara terhadap rekomendasi tersebut dinilai melalui Mutual Evaluation Review atau MER, FATF. Capaian nilai MER yang baik menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki sistem pencegahan dan pemberantasan kejahatan keuangan yang efektif dan sesuai standar internasional. Indonesia telah membuktikan komitmen tersebut. Dengan hasil MER yang positif, Indonesia resmi menjadi anggota FATF pada tahun 2023. Bagi Indonesia, hasil penilaian MER ini menjadi penting untuk melihat efektivitas sistem anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal atau APU PPT PPPSPM Indonesia, apa saja kekuatan yang telah dimiliki dan aspek mana yang masih perlu diperkuat. Hasil penilaian MER bisa dilihat dari dua aspek, yaitu kepatuhan teknis terhadap rekomendasi FATF dan tingkat efektivitas sistem APU PPT PPPSPM suatu negara. Dari sisi kepatuhan teknis, hasil MER Indonesia tahun 2023 menunjukkan pencapaian yang sudah baik, namun masih terdapat ruang untuk peningkatan. Dari 40 rekomendasi, terdapat 6 rekomendasi utama atau The Big Six Recommendations yang harus mendapatkan rating minimal PC atau Partially Compliant. The Big Six Recommendation meliputi rekomendasi 3 terkait TPPU, rekomendasi 5 terkait TPPT, rekomendasi 6 mengenai Targeted Financial Sanction pada terorisme dan pendanaan terorisme, rekomendasi 10 mengenai CDD, rekomendasi 11 perihal pencatatan, dan rekomendasi 20 perihal pelaporan transaksi keuangan mencurigakan. Hasil MER Indonesia menunjukkan bahwa rekomendasi 3 terkait TPPU dan rekomendasi 20 mengenai pelaporan transaksi keuangan mencurigakan sudah berada di level compliant. Sedangkan rekomendasi 10 mengenai customer due diligence, rekomendasi 5 terkait tindak pidana pendanaan terorisme, dan rekomendasi 11 perihal pencatatan, masing-masing berada di level largely compliant. Sementara rekomendasi 6 mengenai targeted financial sanction terkait terorisme dan pendanaan teroris mendapatkan rating partially compliant. Ini berarti sebagian besar rekomendasi utama sudah terpenuhi dengan baik, meski masih ada satu area yang perlu mendapat penguatan lebih lanjut. FATF juga melakukan penilaian tingkat efektivitas untuk melihat seberapa jauh sistem APU PPT PPPSPM suatu negara telah mencapai tujuan standar FATF. Dari 11 Intermediate Outcomes atau IO, hasil penilaian Indonesia menunjukkan tingkat capaian berbeda pada setiap IO. IO 1 tentang risiko, kebijakan, dan koordinasi, IO 2 mengenai kerjasama internasional, IO 6 terkait intelijen keuangan, serta IO 9 terkait investigasi dan penuntutan TPPT mendapatkan penilaian substansial. Sementara itu, IO 3 terkait pengawasan, IO 4 terkait upaya pencegahan, IO 5 mengenai korporasi dan legal arrangement, IO 7 mengenai investigasi dan penuntutan TPPU, IO 8 perihal perampasan aset atau properti, IO 10 tentang upaya pencegahan dan targeted financial sanction terkait TPPT, dan IO 11 tentang upaya pencegahan dan targeted financial sanction terkait PPSPM masih di level moderate. Nantinya, pada 5th round MER FATF di tahun 2029, akan ada perubahan pada metodologi penilaian efektivitas pada IO 3 akan difokuskan terhadap pengawasan dan upaya pencegahan bagi lembaga keuangan dan pedagang aset keuangan digital. Sementara itu, pada IO 4 akan berfokus pada pengawasan dan upaya pencegahan bagi PBJ dan profesi.
Sebagai laporan tindak lanjut atau FUR, FATF menerima laporan pertama dari Indonesia pada 2024, namun belum ada permintaan untuk mengubah skor kepatuhan teknis. Perbaikan signifikan terlihat dalam follow-up report atau FUR tahun 2025, ketika Indonesia meminta penilaian ulang terhadap kepatuhan teknis pada rekomendasi 7 mengenai Targeted Financial Sanction terkait PPSPM. Indonesia berhasil mendapatkan peningkatan rating dari partially compliant menjadi largely compliant pada rekomendasi tersebut. Perubahan ini menjadi salah satu bukti adanya langkah konkret Indonesia dalam memperkuat kerangka hukum APU PPT PPP SPM sesuai standar global. Keanggotaan penuh FATF sendiri memberikan manfaat yang signifikan. Dari sisi ekonomi, status ini meningkatkan kepercayaan investor global, membuka peluang pembiayaan, dan memperluas akses pasar internasional. Dari sisi kebijakan, Indonesia kini ikut serta dalam proses penyusunan standar global anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan proliferasi senjata pemusnah massal. Dari sisi hubungan internasional, posisi Indonesia semakin kuat dengan kredibilitas yang lebih tinggi dan kerjasama lintas negara yang baik formal maupun informal. Keanggotaan penuh bukan hanya soal memperoleh kredibilitas, tapi juga tentang memberikan kontribusi aktif bagi FATF. Karena itu, Indonesia wajib menyediakan sumber daya manusia untuk mendukung berbagai kegiatan FATF, termasuk mutual evaluations, follow-up, dan ICRG, melalui penugasan asesor, reviewer, expert, dan lead reviewer. Setiap peran ini memiliki tanggung jawab yang berbeda dan saling melengkapi. Mulai dari mutual evaluation assessor, yang bertugas melakukan penilaian menyeluruh terhadap kepatuhan teknis dan efektivitas suatu negara dalam menerapkan standar APU PPT PPP SPM. Mutual Evaluation Reviewer juga memastikan laporan hasil evaluasi sesuai dengan metodologi FATF dan memenuhi standar kualitas internasional. Follow-up expert berfokus pada pemantauan tindak lanjut, menilai sejauh mana negara telah memperbaiki kekurangan yang diidentifikasi dalam MER, serta merekomendasikan pembaruan rating dan kesimpulan berdasarkan langkah yang telah diambil. Sementara itu, lead reviewer memegang peran strategis dalam memimpin peninjauan negara yang berada dalam daftar grey list dan menilai progresnya berdasarkan key recommended actions, sekaligus memimpin diskusi pada forum internasional yang menentukan langkah selanjutnya. Keempat peran ini menegaskan bahwa keanggotaan Indonesia di FATF bukan sekedar status, melainkan tanggung jawab aktif untuk menjaga integritas sistem keuangan global. Hanya dengan komitmen kolektif, Indonesia bisa terus memperbaiki celah, memperkuat pengawasan, dan menunjukkan konsistensi dalam menjaga integritas keuangan. Dengan fondasi yang telah dibangun melalui MER 2023, Indonesia kini memiliki peluang untuk melangkah lebih jauh, bertransformasi dalam mematangkan sistem APU PPT PPP SPM, dan ini menegaskan bahwa Indonesia berperan penting dalam menjaga integritas keuangan global.